Halo guys, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-57. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, Qin Chen berhasil mengambil tanaman jamur pahit tersebut. Tanpa basa-basi, Qin Chen pun langsung memurnikan jamur pahit di sana. Bahan-bahan pun dimasukkan ke dalam tungku pemurnian. Tidak perlu waktu yang lama, jamur pahit itu pun sudah dimurnikan menjadi pil oleh Qin Chen. Dan ia telah berhasil menyempurnakan menjadi 12 pil tingkat tinggi. Dengan adanya pil jamur pahit itu, akhirnya Qin Chen bisa menerobos ranah. Lalu ia meminum pil tersebut dan langsung mencoba berkultivasi. Tak selang berapa lama, Qin Chen pun berhasil menerobos ke ranah Martial Ancestor tingkat 5. Ia juga telah berhasil menyempurnakan api teratai hijaunya. Lalu ia teringat dengan budak hitam yang tidak tahu bagaimana kabarnya. Qin Chen pun pergi untuk mencari budak hitam. Di sisi lain, budak hitam sedang bertarung dengan Tuan Liu Zi dan Tuan Juimo. Budak hitam pun kewalahan karena kesenjangan kekuatannya dengan Tuan Liu Zi yang sudah berada di ranah Venerable tingkat 6. Tuan Liu Zi mengatakan kalau cermin sucinya memiliki energi yang dan sangat cocok untuk menyerang budak hitam. Ia akan mengampuni budak hitam jika budak hitam mengatakan di mana Qin Chen berada. Tuan Liu Zi terus-menerus menyerang ke arah budak hitam sampai ia mau untuk mengatakan di mana Qin Chen berada. Tuan Jiu Mojo mengatakan kalau budak hitam sebelumnya begitu sombong ketika berada di alun-alun rawa hitam. Ia pun terus-menerus menyerang ke arah budak hitam dengan kekuatan pedangnya. Budak hitam pun hanya bisa bertahan dengan semua serangan itu. Lalu Tuan Liu Zi mengatakan kepada budak hitam kalau budak hitam hanya perlu membawa dirinya ke Qin Chen. Ia tidak akan mengingkari janji dan pasti akan melepaskan budak hitam. Namun budak hitam hanya menertawakannya dan ia tidak akan mengkhianati Lord Qin Chen. Seketika Tuan Jiu pun menyerang kembali ke arah budak hitam. Lalu budak hitam mencoba mengkonternya dengan bendera iblisnya. Namun Tuan Liu Zi dengan mudah membalikkan serangannya dan membuat budak hitam terpental dan terluka. Tuan Liu Zi pun meminta Tuan Juimo untuk membunuh budak hitam. Lalu budak hitam hanya bisa pasrah menghadapinya. Ia tidak menyangka kalau dirinya akan mati di hari ketika ia menjadi begitu setia kepada Qin Chen. Ia pun teringat dengan dirinya di masa kecilnya yang sudah ditinggalkan kedua orang tuanya karena dibunuh. Tempat tinggalnya pun dibakar oleh orang-orang tersebut. Ia melarikan diri ke dalam hutan saat dikejar oleh orang-orang jahat yang membunuh kedua orang tuanya. Untungnya ia masih bisa selamat dari pengejaran mereka. Lalu beberapa tahun kemudian ia tumbuh menjadi dewasa dan bertekad ingin menjadi lebih kuat dengan api teratai hijaunya dan ingin membalaskan dendam kedua orang tuanya. Di saat budak hitam sudah membalaskan dendamnya, budak hitam pun berkelana dan bertemu dengan Qin Chen. Dan ia mau menjadi pelayan Qin Chen karena ia ingin menjadi lebih kuat. Di saat itu juga Qin Chen pun datang dan menangkis serangan mereka. Seketika mereka pun terkejut siapa yang berani ikut campur tangan dengannya. Budak hitam juga merasa sangat senang karena Qin Chen datang di waktu yang tepat. Mereka tahu kalau yang datang ternyata Qin Chen. Lalu Qin Chen senang karena budak hitam sudah bekerja keras. Dan sisanya Qin Chen yang akan menanganinya. Namun budak hitam meminta Qin Chen untuk pergi. Karena cermin ilahi Tuan Liu Zi dapat menekan segel iblis langit. Akan tetapi Qin Chen tetap meminta budak hitam untuk mundur dan memulihkan diri terlebih dahulu. Dan meminta budak hitam untuk tenang. Karena hanya menghadapi dua orang sampah.
Qin Chen pun berkata kepada mereka, berani melukai orang-orangnya, bahkan aturan langit Raja Neraka sekalipun tidak bisa menyelamatkan mereka. Namun tetua Liu Zi dan Tuan Juimo hanya menertawakan Qin Chen. Tuan Juimo mengatakan setelah Qin Chen mati di tangannya, apa Qin Chen masih bisa menggila seperti omongannya. Ia pun langsung menyerang ke arah Qin Chen. Qin Chen pun dengan mudah menghindari serangannya. Qin Chen masih bisa menghindarinya. Tuan Juimo mengatakan kepada Qin Chen jika Qin Chen mempunyai kemampuan jangan hanya menghindarinya. Lalu Tuan Juimo pun menyerang dengan niat pedangnya. Qin Chen langsung mengkonternya dengan pedang berkaratnya dan membuat Tuan Juimo mati seketika terkena niat pedang Qin Chen. Tuan Liu Zi pun sangat terkejut melihat anak buahnya mati oleh Qin Chen. Qin Chen juga mengambil cincin penyimpanan milik Tuan Juimo. Tetua Liu Zi tahu kalau Qin Chen ternyata menyembunyikan basis kultivasinya. Ia pun langsung menyerang ke arah Qin Chen. Budak hitam sangat terkejut ketika Tuan Liu Zi menggunakan pusaka senjata tingkat 6. Budak hitam tidak tinggal diam, ia langsung mengkonter dengan bendera segel iblis langitnya. Akan tetapi budak hitam tidak bisa menahan serangannya lebih lama lagi dan membuat dirinya terpental oleh serangan tetua Liu Zi. Seketika, Qin Chen langsung menyerang dengan niat pedangnya dan membuat Tuan Liu Zi sedikit tertekan. Ia sangat ingin tahu apa latar belakang Qin Chen yang bisa membuatnya kewalahan. Dan kenapa Qin Chen memiliki api aneh yang begitu menakutkan. Tetua Liu Zi harus membunuh Qin Chen hari itu juga. Jika tidak mati, maka tidak akan ada tempat baginya di dunia ini. Ia pun langsung menyerang dengan senjata tingkat 6-nya kembali ke arah Qin Chen. Tapi Qin Chen dengan begitu mudahnya menghancurkan serangannya. Dan Qin Chen pun langsung mengkonternya. Tuan Liu Zi tidak tinggal diam, ia menggunakan teknik pembekuan ribuan mil untuk membalas serangan Qin Chen. Namun Qin Chen menembus pertahanannya dan berhasil menusuk dengan pedang berkaratnya dan membuatnya terluka parah. Tuan Liu Zi pun ingin mati bersama, ia sangat marah dan langsung memakan pil peledak jiwa. Dan langsung menyerang kembali ke arah Qin Chen. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Lalu Tuan Liu Zi pun terpental dan terluka oleh Qin Chen. Ia tidak percaya kalau dirinya bisa dikalahkan oleh Qin Chen. Ia pun memilih melarikan diri dari pertarungannya. Lalu Qin Chen menggunakan serangan mentalnya yaitu teknik penjara ilusi untuk menyerangnya. Tuan Liu Zi pun terkena ilusi Qin Chen dan langsung terjatuh. Tuan Liu Zi pun langsung menggunakan serangan terakhirnya yaitu teknik es. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.